paham kok. Jadi ini kan ketika habis pembicaraan ini akan saya publish di YouTube, walaupun tidak dipublish secara publik, tetapi saya akan bagikan linknya kepada kamu sehingga nanti bisa kamu pelajari kembali. Kira-kira apa yang tadi saya tanyakan dan kita diskusikan gitu. Ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Ini suara saya terdengar ya, Tan ya? Iya, Bu. Jelas, Bu, ya. Oke. Gini Tan, saya mulai dari yang paling gampang dulu kali ya. Jadi, saya Bu. dari yang kamu kirimkan terakhir, yaitu draft wawancara. Nah, di bagian draft wawancara ini, kamu kan sudah menyampaikan ada beberapa hal. Mulai dari transparansi, terus kemudian ada bagian akuntabilitas, dan yang lainnya. Nah, yang saya ingin sampaikan di bagian ini, pertama, itu, jadi ini. Apakah Anda mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa? Mungkin jawabannya pertanyaannya tidak seperti ini. Lebih baik nanti kalimatnya adalah bagaimana caranya Anda atau bagaimana caranya Bapak atau Ibu mengelola keuangan di desa tempatmu itu gitu. Lalu Bapak bagaimana? Nanti diganti kata bagaimana. Catat ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ini Catat, Bu. kalau nggak dicatat juga nggak apa-apa. Ini kan saya sambil ngerekam, jadi nanti bisa kamu pelajari kembali. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Ini bagaimana? Yang nomor 2 juga, apakah peran Bapak dalam atau Ibu dalam melakukan pengelolaan keuangan desa? Terus kemudian yang ketiga, nah ini yang saya agak rancu, makanya ketika saya mau konsultasi dan diskusi sama kamu, ini yang perlu ditegaskan, seperti ini. Jadi, apakah Anda mengetahui tentang adanya asas ini? Mungkin tidak seperti ini kalimatnya. Jadi, nanti bagian ini, itu langsung aja di bagian di bawahnya. Dan tentunya tidak seperti ini, Iya, Bu. transparan, akuntabel, bla bla bla. Kalau kamu mau bertanya seperti ini, lebih baik langsung masuk ke bagian asas. Jadi bagian ini saya coret. Ya. Lalu kemudian apakah menurut Anda bla 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 ini juga tidak perlu. Terus seberapa pentingkah ini juga tidak perlu. Langsung saja ke bagian yang ada di bawah. Jadi, nah inilah yang dimulai dari sini. Bagaimana pemerintah desa Satar Nawang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa? Nah, kalau ini mungkin orang akan rancu ya, karena langsung kamu bilang kata asas transparansi. Arti kata transparansi itu sebenarnya apa sih, Tan? Halo, Intan. Transparan memberikan informasi terbuka kepada masyarakat. Oke, nah berarti bagaimana pemerintah desa, ini D-nya besar ya nanti ya, pemerintah desa Satar Nawang memberikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan Aku desa. udah jawab tadi, Bu. Transparan itu gantian kayaknya tempatmu yang error. Saya dengar kok, Tan. Berarti nanti Halo? Halo. Iya, Bu. Oke, ya. Halo, Bu. Oke, ya pelan-pelan ya. Jadi gini, nanti lebih baik kata-katanya diubah jadi Halo, Tan? Halo, Bu. Nah, mungkin kayaknya Iya, saya Bu. Udah jelas, Bu. udah jelas ya. Jadi gini, kata-katanya adalah bagaimana pemerintah desa Satar Nawang memberikan informasi terkait dengan adanya pengelolaan keuangan desa. Jadi kata menerapkan asas ini kamu ganti
keterbukaan informasi atau memberikan informasi gitu ya. Ini yang Iya, Bu. diganti. Terus apakah semua masyarakat desa memiliki hak yang sama atau memiliki hak untuk mengakses semua informasi yang ada, bisa dari mana aja nih, tidak hanya keuangan loh. Mungkin informasi pengumuman tentang desa, terus pelaksanaan program, lalu tentang eh, uangnya yang diberikan oleh Iya, Bu. pemerintah pusat berapa, dapat bantuan dari mana. Nah, ini nanti bisa dijabarkan ya di bagian yang warna merah ini. Iya, Bu. Lalu, nah Iya. ini mungkin kamu tidak mengatakan seperti ini nanti bingung mereka. Apakah dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan bla bla bla, masyarakat diperbolehkan mengetahui informasi yang ini. Nah, ini kamu harus jabarkan satu persatu, Tan. Jadi seperti ini contoh. Kalau di tahap perencanaan kan berarti perlunya penyusunan yang namanya anggaran. Halo, Tan? Iya, Bu. Oke. Nah, perlunya penyusunan anggaran, lalu kemudian program kerjanya seperti apa, masyarakat yang bekerja bagaimana. Nah, di bagian inilah kamu harus mulai menyusun satu persatu. Jadi, perencanaan itu dijabarkan dulu, kira-kira apa. Lalu tata usaha itu apa, terus kemudian pelaksanaan itu bagaimana, dan sampailah nanti di bagian pelaporan. Jadi, kalau misalnya di bagian perencanaan, apakah masyarakat diperbolehkan untuk turut serta dalam menyusun sebuah program dari anggaran yang akan yang akan dijalankan di tahun berikutnya, seperti itu bisa. Iya, Bu. Mhm. Sebenarnya istilahnya patokanmu ini udah baik. Hanya ketika kamu tanyakan kepada pemerintah desa atau masyarakat desa, mereka kurang paham gitu loh. Iya. Heeh. Nah, sama halnya juga ini. Misal kalau pelaksanaan, apakah masyarakat desa boleh mengetahui kira-kira ada program apa yang lagi dijalankan. Terus kemudian uangnya berapa, lalu waktu pengerjaannya berapa lama. Nah, itu bagian pelaksanaan, seperti itu, gitu. Terus apakah Baik, Bu. minat masyarakat untuk mengetahui ini cukup besar? Nah, ini boleh deh, kalau kalimat ini boleh, yang nomor 4. Jadi yang saya merahin masih harus kamu perbaiki. Iya, Bu. Yang bagian nomor 4 boleh. Apakah minat masyarakat atau apakah minat yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui informasi tertentu, misal informasi kependudukan, samain aja dengan yang di nomor 2, keuangan, lalu program yang dijalankan, pelaporannya, itu minatnya besar atau tidak. Dan biasanya kalau nomor 5 ya, kayak gini ya, disambungkan, biasanya informasi ini dapat diperoleh masyarakat di mana, gitu. Gimana, Intan? Halo, Tan? Intan? Iya, Bu. Halo? Oke, oke, masih ada di situ ya? Kehilang kan kamu? Bu. Putus-putus ya? Mungkin kalau kamu Iya, Bu. tidak Masih sih, Bu. heeh, mungkin kalau kamu nggak kuat juga, sinyalnya kamu matiin aja kameramu, nggak apa-apa, Tan, biar lebih stabil. Saya sudah matikan kameranya, Bu. Nah, itu padahal ya, sama nih penyakitnya kita. Oke, nggak apa-apa, nanti kan ini rekaman, jadi nanti bisa dicek lagi. Terus kemudian, nomor 6, apakah ada tahapan atau prosedur khusus untuk mendapatkan informasi tertentu? Nah,
Berarti gini, kalau sudah ada tahapan dan bla bla bla, berarti ini tidak adanya keterbukaan informasi toh, betul ya? Iya, Bu. Hmm. Nah, mungkin nanti lebih dibuatnya seperti ini, lebih detail lagi. Eh, apakah ada informasi, apakah ketika masyarakat mau memperoleh suatu informasi Iya. tertentu, misal tentang kaitannya dengan kependudukan, lalu tentang rincian pengeluaran uang, itu diperlukan suatu prosedur atau persyaratan agar bisa tahu informasi tersebut atau tidak, gitu. Seperti kayak kamu contohin aja kayak kamu Iya, Bu. sekarang. Kamu mau meneliti di Desa Satarnawang. Kalau saya mau meneliti seperti ini, kira-kira saya bisa nggak ya mengakses semua informasi yang ada di desa tersebut? Gitu, Tan. Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Paham, Oke. Bu. Terus ini mungkin tidak perlu karena kalau sudah ada keterbukaan informasi ya pasti harusnya saling percaya. Ini nggak perlu. Dia juga bingung kalau mau dibilang kata percaya nanti pasti aneh-aneh kalimatnya, penjelasannya. Terus, apakah jika Iya, Bu. pemerintah desa Satarnawang ingin membuat peraturan baru, atau misalnya bukan hanya peraturan, anggaran baru, program baru, perlu tidak melibatkan masyarakat, bukan dikonsultasikan. Ada tidak keterlibatan dengan masyarakat, gitu. Nah, nomor 8 ini Iya, Bu. samalah dengan di bagian nomor 3. Jadi nomor 3 ini nanti kamu buat satu persatu. Berarti disatuin aja ya, Bu. Dijadiin satu atau dikatakan perencanaan tuh kayak apa sih? Pelaksanaan seperti apa toh? Terus pelaporannya bagaimana sih? Yang berhak mendapatkan laporan hasil pengelolaan keuangan desa itu masyarakat atau hanya aparatur pemerintah desanya? Nah, itu bisa kamu buat seperti itu, nomor 3. Ya, jadi nomor 8 Iya, ini Bu. nanti bisa dijadikan satu dengan di bagian nomor ketiga. Tiga. Oke? Iya, Bu. Nah, bagian nomor bagian akuntabel pun juga sama. Apakah semua laporan, semua pengelolaan keuangan di desa ini sudah sesuai atau sudah dapat dipertanggungjawabkan, gitu kan, akuntabel artinya itu toh? Iya, Bu. Nah ini nanti kamu ganti kata-katanya sama kayak persis di nomor yang partisipasi tadi ya. Satu. Iya, Terus Bu. laporan ini siapa saja yang, apakah laporan apa sajakah yang wajib disediakan oleh. Oke, nah dalam melaporkan, berarti kan pada tahap laporan-laporan, pengelolaan keuangan desa, laporan tersebut diberikan kepada siapa dan laporan apa yang perlu dipersiapkan untuk melaporkan hasil pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan di desanya, gitu. Iya, Bu. Nah, terus kemudian, nah ini kamu jabarin satu persatu juga. Eee, jadi seperti misalnya laporan itu disampaikan pada tahap perencanaan, misal karena mau membuat anggaran baru, lalu laporan tahun lalu itu dijadikan patokan untuk tahun berikutnya atau tahun yang akan dibuat anggarannya. Nah, berarti di sini pada saat membuat suatu laporan, perlu tidak disampaikan terkait dengan pertanggungjawabannya. Nah, ini sudah masuk lagi nomor 3 kaitannya dengan di bagian transparansi. Jadi nanti Iya, mungkin Bu. kamu, lebih olah lagi aja disesuaikan dengan Permendagrinya. Nah, kira-kira akuntabel ini seperti apa toh? Terus kalau dia mau mempertanggungjawabkan hasil laporan kepada siapa? Apakah cukup kepada masyarakat? Apakah ada pemerintah pusat? Terus tanggalnya kapan? Telat atau tidak? Terus kemudian harus dibutuhkan tanda tangan sama siapa saja yang mau
mempertanggungjawabkan hasil laporan itu, gitu. Paham ya, Iya, Intan? Bu. Baik. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, nomor 3 ini juga boleh bagaimana partisipasi dalam mengelola keuangan, tapi hati-hati. Biasanya yang bagian mengelola keuangan ini hanya bendahara desa, jadi kemungkinan besar kamu bilang aja bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam menjalankan program di Desa Tarnawang. Nah, dia nanti akan jelasin partisipasinya mulai dari menjalankan program, terus kalau ada uang yang dibuat menjalankan program ini, apakah dipegang oleh masyarakat, lalu nanti masyarakat akan mempertanggungjawabkannya kepada pihak bendahara desa, atau bagaimana? Apakah ada Iya, aparatur Bu. khusus yang untuk ngawasi dari setiap program di desa itu, atau seperti apa gitu, ya? Terus Iya, Bu. nah, ini di bagian pada tahap apa partisipasinya. Berarti mulai dari pembuatan program, melaksanakan program, menata usaha ikut nggak kira-kira? Kayaknya nggak deh. Tidak, Bu. Iya, Hmm. Bu. Terus pertanggungjawaban juga ikut nggak? Pelaporan ikut nggak? Nanti dicek ya. Iya, Bu. Oke, terus ini juga berarti yang lain-lainnya kalau ada pendapat bla bla bla, oke lah boleh. Misal ada saran dari program yang sudah dijalankan di masyarakat, apakah pemerintah desa itu apa ya, mau menerima masukan atau masukan itu diberikannya lewat apa? Terus apabila Iya. masyarakat ingin membantu dalam mengelola keuangan desa, itu diperbolehkan nggak? Gitu. Jadi nanti bagian nomor 3, 4, 5 Iya, bisa Bu. diganti lagi sampai 7 ini. Kata-katanya aja sih lebih Iya, Bu. halus lagi. Terus tertib anggaran. Nah, berarti Iya, Bu. tertib anggaran itu kaitannya dengan sanksi, terus kapan dilakukan, dan siapa yang akan melaporkannya atau siapa yang akan membuat anggaran itu biar tertib itu seperti apa. Jadi, kalau dilihat dari nomor 1 sampai nomor 9, ini nomor 9 oke. Terus kemudian apakah keuangan ini juga nggak bisa karena dia juga kalau misalnya kepala desanya nggak paham gitu ya, dia nggak akan jawab nomor 8. Iya, Bu. Terus menurut Anda anggaran yang baik seperti apa? Ini juga nggak paham juga kalau kamu tanya kepala desa, kecuali kamu tanya ke bendahara. Lalu kemudian berapa Iya, persentase Bu. ini juga kurang paham nantinya karena kaitannya dengan tertib anggaran tidak akan membahas tentang persentase juga, Intan. Terus sanksi oke lah, terus Iya, kemudian Bu. anggaran tersebut dibuat kebutuhan utama masyarakat nggak? Nah, ini berarti adanya partisipasi sama bagian transparansi yang di nomor 5. Terus, Iya, Bu. Iya, Bu. apakah pembuatan anggaran tersebut selalu dikonsultasikan? Nah, berarti gini aja, jika mengalami kendala dalam pembuatan anggaran atau dalam melaporkan hasil realisasi anggaran, apakah pemerintah desa itu bisa memiliki apa ya istilahnya, bisa melakukan konsultasi kepada pihak pemerintah kabupaten kah, atau bupati kah, atau siapa gitu, ya. Iya, Bu. Nah, ini boleh deh Iya, Bu. siapa saja yang terlibat, oke. Terus bagaimana anggaran ini dirumuskan, ini nggak perlu. Jadi kaitannya dengan waktu, tanggal, kapan Iya. sanksi maaf, sanksinya kapan gitu, itu boleh. Paham ya, Tan? Nomor bagian draft wawancara? Iya, Bu. Ada Paham, pertanyaan Bu. nggak sampai di bagian ini? Paham, Bu. Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Sejauh ini, Mas. Udah mengerti. Oke. Lalu berarti kalau gitu saya akan pindah ke bagian bab 1. Atau mau bab 2-nya dulu? Iya, Bu. Dari bab 1 aja, Bu. Dari bab 1, oke. Kalau dari bab 1 berarti saya pindah ke bagian bab 1. Bentar.
nanti berarti gini, kalimatnya dicek kembali. Ini kamu sudah perbaiki atau belum ya? Kok saya masih bingung ya karena kamu kuning, kuning. Takutnya nanti nggak diperbaiki. Ya, Bu. Yang bagian ini judulnya kamu sudah Sudah, perbaiki? Bu. Sudah ya? Analisis implementasi pengelolaan. Sudah, Bu. Oke. Keuangan desa. Kayaknya kamu balik aja nih. Analisis penerapan asas pengelolaan. Asas transparansi, akuntabel, bla 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 dalam pengelolaan keuangan desa. Kamu puter ya, jangan dibuat seperti ini. Tapi kamu nyamannya Iya, Bu. seperti ini. Kemarin juga ini, Bu, aku gantinya setelah aku konsultasi sama Ibu itu, Bu. Yang Zoom bertiga dan Ayah, terus sama Tessa juga. Kamu lebih nyamannya begini atau bagaimana? Kalau Iya, judul, Bu. Begini aja. Atau kalau judul-judul dari yang kamu baca jurnal akan lebih mengarah seperti ini kah? Iya, Bu. Kalau kemarin ada yang aku baca ya, Bu, itu skripsi anak saya Dharma juga, angkatan 13. Dia tuh judulnya Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparan, kayak gitu, Bu. Oke, berarti gini, kalau kayak gitu caranya implementasinya hilang. Oh, iya, Bu. Analisis atau Langsung analisis pengelolaan keuangan desa. Atau mau kamu evaluasi juga nggak apa-apa. Ya, evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas bla bla bla. Ini nanti diganti aja. Oke, terus kemudian udah nggak ada masalah. Nah, mulai masuk ke bagian isi. Jadi, kata bekerja sama ini kira-kira jadi satu enggak? Jadi satu enggak kira-kira? Halo Intan. Intan. Halo Tan. Iya, Bu. Oke. Nah, yang di Iya, bagian Bu. bekerja sama. Halo, Bu. Jadi satu ya, berarti nanti diperbaiki ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Langsung aja gimana? Guna memulai pembangunan desa. Hal tersebut diatur gitu ya, jadi ini dihapus saja. Oh, iya, Bu. Hal tersebut diatur dalam Permendes, P-nya besar, Permendes nomor sekian, gitu. Titik dulu, jangan disambung-sambung, biar nggak ini. Nah, titik di sini, terus kemudian Kementerian Desa berdasarkan peraturan tersebut gitu ya. Berdasarkan peraturan tersebut kan mengarah ke Permendes, Kementerian Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan bla bla bla. Titik lagi. Wewenang tersebut atau tugas tersebut bertujuan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Gitu. Terus, berarti udah masuk ke sini kan? Pembangunan desa sangat diperlukan untuk hal ini tujuan untuk meningkatkan. Oke, nggak ada masalah. Nah, kamu jelasin di sini berarti desa merupakan, jadi dibalik aja ini diputer aja nanti. Desa merupakan bla bla bla, mungkin lebih singkat lagi ya. Jadi desa adalah langsung aja ke bagian yang ini. Dihapus nih. Karena kan nanti di teori sudah dijelasin, jadi nggak usah panjang lebar. Desa adalah kesatuan bla bla bla, bla bla bla. Dalam kurung, nah ini masuklah undang-undang UU nomor 6. Nanti dilanjutin ya, berarti ya. Oke.
Lalu kemudian di sini ada kamu katakan dalam perjalanan ketatanegaraan. Ini maksudnya gimana nih? Dalam perjalanan ketatanegaraan. Maksudnya apa nih, Tan? Satu kalimat ini. Iya, Bu. Artinya apa maksudnya satu Maksudku sekarang kan ini, Bu, seiring berkembangnya negara itu, biar bisa menjadi maju itu kan harus, maksudnya dibangun dari desa gitu loh, Bu. Yakin? Iya, Bu. Ada pernyataan Atau gimana, tersebut? Bu? Saya balik nanya, kamu balik nanya. Ada pernyataan Yang aku tersebut? baca sih ada sih, Bu. Hah? Aku ini ambil dari ini, Bu, dari buku yang aku pinjam di Ibu itu. Di situ ada kalimat kayak gini. Maksud untuk, iya. Mungkin kalimatnya lebih diperbaiki lagi aja, biar seolah-olah ini bahasamu gitu loh. Jadi gini, dalam menjalankan Iya, Bu. Republik langsung aja, Republik Indonesia menjalankan ketatanegaraan perlu didukung oleh adanya desa agar hal tersebut semakin lebih kuat dan mandiri demokratis. Jadi pembangunan yang dari kecil gitu ya, pembangunan desa yang dari yang tingkat yang paling kecil ini akan memiliki dampak kepada pemerintah pusat gitu. Nah, pembangunan desa ini sesuai dengan yang namanya yaitu otonomi, di mana desa memiliki hak untuk bla bla bla. Oke, sampai di bagian ini aja, Intan. Jadi biar nggak panjang-panjang, kamu sukanya membuat cerita panjang sekali nih. Ini satu paragrafmu sangat panjang toh. Nah, terus Iya, kemudian, Bu. nah terus di sini mungkin kalimatnya jadinya gini. Fokus utama desa itu digunakan untuk membantu pembangunan pemerintah. Sebenarnya sudah dijawab di sini ya. Terus mungkin lebih kepada ini aja langsung. Iya, Bu. Desa memiliki peran yang penting selain membantu untuk menjalankan ketatanegaraan atau proses dari ini membuat negara ini lebih baik lagi, maju dan segala macam. Nah, desa memiliki peran penting khususnya di dalam pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat untuk pelayanan publik gitu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Titik. Titik aja dulu di sini biar nggak panjang-panjang. Nah, terus kemudian pelayanan tersebut dimulai dari pembangunan sarana prasarana bla 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 sampai ke bagian ini. Dah, paham? Iya. Terus Paham, Bu. kemudian ini dihapus aja. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait tentang desa ini dia ini kayaknya nggak usah deh. Karena terlalu panjang nih. Kehadiran desa merupakan penguatan status desa undang-undang yang baru saja bla bla bla. Ini tidak perlu. Karena kan tidak lagi dalam tahap baru awal-awal pertama kali toh undang-undang ini dikeluarkan. Ini kan tahun 2020. Ini masih tahun 2014. Jadi udah hilangin aja. Terus kemudian untuk membantu pengelolaan keuangan desa yang semakin baik, pemerintah memberikan yang namanya atau mengeluarkan kebijakan terkait dengan alokasi dana desa. Nah, ini berarti di bagian paragraf selanjutnya. Gitu. Atau kamu jadikan satu dengan yang di bagian ini juga bisa, karena ini baru satu kalimat. Ya toh? Iya, Bu. Iya, Bu.
Oke, udah dana tersebut digunakan untuk ini beserta dengan perangkatnya melaksanakan program. Oke, tujuan dari kebijakan alokasi dana desa ini nggak usah pakai lagi diperlukannya bla bla bla. Sejalan dengan Iya, Bu. kebijakan ini sejalan atau melengkapi adanya otonomi daerah di mana bla 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 dan desentralisasi toh. Terus adanya gotong royong, ADD merupakan perwujudan dari hak mengikuti pertumbuhan, demokratisasi dan segala macam. Nah, ini kalimat ini dapat dari mana, Tan? Dari ini, Bu, dari jurnal. Dari jurnal. Nah, kalau kamu mengutip itu harus diberikan informasinya. Gitu. Kutipan dari siapa? Ya. Oh iya, Bu. Terus udah lalu Iya, Bu. kemudian Iya, Bu. masuklah. Ini kamu terlalu panjang ini menjelaskan banyak. Boleh menjelaskan tentang kasus-kasus boleh, tetapi karena kamu sudah terlalu banyak banget menjelaskan tentang desa, jadi harus dipangkas di atasnya. Jadi langsung aja Oh gini, iya, Bu. sumber alokasi dana desa itu melalui, kalau kamu nggak yakin dengan bagian ini, kamu buang aja, Iya, Bu. terus Iya, kemudian Bu. digantilah dengan ini, alokasi dana desa bersumber dari anggaran APBN. Lalu kemudian nah, ini sebenarnya kalimat inilah yang di atas. Malah kamu pindah ke bawah. Alokasi dana desa semakin Iya, tahun Bu. semakin bertambah. Jadi, ini kamu pindahin aja di atas ya. Iya, Bu. Ini kamu pindahin di bagian sini. Disalurkan ke seluruh Indonesia tanpa keterkecuali di seluruh Indonesia aja titik. Jadi, gak usah tambah ini kan kamu belum masuk ke fokus penelitianmu. Oh iya, Bu. Nah, ini juga belum. Jadi tadi yang dari bawah naikin ke atas ya. Yang ini Iya, Bu. alokasinya semakin bertambah. Iya. Terus kemudian dengan demikian gitu ya, diperlukanlah pengelolaan Iya, keuangan Bu. desa dari seluruh alokasi dana desa yang diberikan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Lalu untuk menjalankan pengelolaan yang baik itu diperlukan sebuah asas. Asasnya bagaimana? Ada transparan, akuntabel, dan segala macamnya. Gitu. Iya, Bu. Sampai di sini paham nggak? Baik, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Nah, terus kemudian Iya, iya, Bu. apa mungkin gini ya Tan. Jadi karena semakin bertambah, perlu dibuat pengelolaan yang lebih baik agar tidak terjadinya beberapa kasus korupsi di daerah-daerah. Nah, ini bagian ini kamu naikkan aja. Saya centang ya, ini Iya, Bu. kamu naikkan di Iya, bagian Bu. sini. Oh iya, Bu. Digabung. Digabung biar nanti nyambung. Terus kemudian barulah masuk untuk rangka mengelola keuangan desa diperlukan hal ini gitu. Udah, terus Iya, Bu. transparannya mungkin nggak usah terlalu panjang-panjang karena nanti kan ini semua sudah harusnya masuk ke dalam kerangka penjelasanmu nanti untuk yang kamu teliti. Gitu. Jadi nggak kamu buang, Oh iya, Bu. cuma Berarti dicat aja ya, Bu. iya dibuang aja di sini, tapi kamu perlu paham transparan itu sebenarnya adanya di bagian apa sih nantinya gitu. Oh iya, Bu. Jadi yang paragraf ini tidak perlu dipakai lagi ya. Iya, Bu. Oke.
Nah, terus kemudian selanjutnya masuk ke bagian bawah. Penelitian ini melakukan studi kasus di Desa Satarnawang. Desa ini bla bla bla. Tentunya menjadi satu tantangan. Nah, Iya. karena adanya alokasi dana desa dari pemerintah pusat sejumlah ini, diperlukanlah pengelolaan yang baik sehingga penelitian ini itu bertujuan untuk melihat apakah pengelolaan keuangan dana desanya sudah sesuai dengan asas transparansi bla 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 tadi, Tan. Terus, Iya, Bu. nah ini nggak perlu, Tan. Kamu sampai sedetail ini. Ini kan nanti masuk ke bagian teorimu. Oh, iya, Bu. Mungkin kamu tutup saja dengan kalimat apa ya istilahnya? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi agar Desa Satarnawang itu bisa mengelola keuangan dengan semakin lebih baik lagi. Keuangan alokasi dana desanya. Gitu. Oke? Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, berarti ini udah ada Sudah ada gambaran, Bu. udah ada Lumayan. gambaran ya? Oke, jadi nanti kamu coba perbaiki Iya, dulu Bu. bagian bab satumu ini. Nanti kalau masih bingung bisa tanya lagi Iya, saya. Bu. Nah, terus kemudian ke bagian bab 2. Oke, ini tentang pengertian desa ya. Jadi menurut KBBI-nya kamu buang Iya, semua. Bu. Ini nggak boleh yang KBBI. Oh, iya, Bu. Oke, Oh, ini dibuang nanti. Lalu kemudian ini oke, tujuan undang-undang desa disahkan adalah bla bla bla. Oke, alokasi dana desa. Cara mengutipnya juga diperhatikan. Hanifnya hilang, hanya nama belakangnya saja. Kemudian si Simanjuntak dan oke. Gitu. Ini Wijaja aja, nggak pakai HAW-nya. Ya. iya. Mungkin Iya, nanti Bu. kamu pilih aja mana yang lebih tepat. Alokasi dana desa ini diperlukan untuk apa sih? Terus kamu mau nyusunnya mulai dari yang bagian Permendagrinya dulu kah? Atau baru dari kata-kata orang ini? Misal, si Nurkolis ini mengatakan dana ini bersumber dari ini. Nah, ini sebenarnya kan pernyataan ini itu bisa jadi sudah ada di dalam Permendagrinya. Jadi nanti kamu coba cek biar nggak sama informasi yang antara satu dengan yang lainnya. Ya, Oh, iya, Bu. oke. Lalu kemudian sama yang lain juga untuk pengelolaan keuangan desa. Di sini hanya Nurkolis aja, jadi tidak pakai Hanif. Lalu kemudian sampailah Oh, di iya, bagian Bu. bawah. Oke, tahap-tahapannya. Nah, yang di bagian tahapan inilah yang kamu perlu buat lebih ringkas. Nah, ini kamu sudah buat lebih Iya. ringkas. Cuma hati-hati nih, Oktober, O-nya besar. Terus rancangan ini disepakati, terus kemudian disampaikan kepada bla bla bla. Nah, jadi kalau tadi kamu mau bertanya tentang ke masyarakat, apakah masyarakat dilibatkan di dalam perencanaan? Nanti coba dicek. Ya, Iya, Bu. oke ini Iya, Bu. tahapan-tahapannya udah nggak ada masalah. Pelaksanaan pun juga sama, nanti juga dicek ya. Soalnya kenapa? Kalau kamu sudah oke, nanti bagian draft wawancaramu juga akan jalannya lancar gitu loh. Iya, Bu. Oke, terus ini ballot numberingnya nggak boleh titik seperti ini. Hanya boleh 1, 2, Oh, iya, 3 Bu. atau A, B, C. Pelaporan pun juga nanti diberikan ballot numberingnya. Paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Terus kamu perbaiki marginmu. Ini kayaknya nanti makin lama makin geser ke kanan, jadi hati-hati dicek lagi.
Lalu Iya, kemudian Bu. ini transparansi sudah, mungkin kamu pisah-pisah aja. Transparansi menurut siapa, transparansi menurut siapa. Kalau sudah terlalu lama seperti OY ini ada nggak yang Iya, Bu. barunya? Gitu. Terus dengan Oke, ya, Bu. demikian definisinya apa? Ini pada tahap perencanaan, bla bla bla. Oke. Nah, ini keterangan kata-kata ini dapatnya dari siapa? Ini Intan sendiri kah yang buat? Aku lihat di jurnal, Bu. Dari Dari jurnal. jurnal, Bu. Nah, berarti kalau dari jurnal harus Iya. disampaikan juga penjelasannya. Dari siapanya. Oh, Oke? Nah, oh yang iya, lain Bu. juga sama kayak gitu. Nanti Iya, kamu Bu. cek ya. Untuk bagian akuntabilitas ini juga hanya Halim aja dan sebagainya. Nanti untuk keterangan-keterangan yang agak ganjel gitu, itu juga dibaca dapat Iya, dari Bu. siapa. Terus diusahakan langsung saja Iya, Bu. seperti ini. Kalau hanya dapatnya Wiratna ya Wiratna. Kalau sudah dapatnya Gonzali itu lebih baik lagi. Jadi tidak kata dalam ini dihindari ya. Walaupun kamu sudah kepepet ya udah kalau udah Oh iya, kepepet Bu. ya mau apa daya lagi kalau sudah kamu kepepet untuk mendapatkan kata-kata ini gitu. Oke, gimana Tan? Ada pertanyaan Iya, lagi? Bu. Nanti yang lain juga sama seperti itu untuk partisipatif dan lainnya. Bu, Ada untuk pertanyaan? bab 2 itu apakah ya, Bu, untuk bab 2 itu apakah penelitian terdahulu itu harus selalu dimasukin ya, Bu? Atau Iya, gimana, Bu? betul. Penelitian terdahulunya nanti dimasukkan. Terus untuk penelitian terdahulu itu, Bu, apakah judulnya harus sama seperti judul kita atau gimana ya, Bu? Tidak perlu sama, paling tidak ada mengandung beberapa asas saja. Karena kan tidak semua asas bisa langsung diteliti dalam satu jurnal atau penelitian gitu. Oh iya, Bu. Terus ini Bu, kalau misalnya kan aku ada mau masukin di tinjauan pustaka, misalnya aku mau kutip dari skripsi, misalnya cutting A angkatan 2013 gitu ya Bu. Apakah nanti kalau saat mengutip tuh aku harus cantumkan namanya juga ya Bu? Nah, Misalnya menurut pengertian alokasi dana desa tahun berapa menurut gitu. nggak boleh, harus kamu cari sumber aslinya. Kenapa? Karena kalau kamu kutip langsung dia, nanti kamu dikira plagiasi. Atau menjiplak Oh karya iya orang Bu, lain, jadi harus diminimalisir hal tersebut. Oke? iya Bu. Ada pertanyaan lagi? Baik Bu, itu aja Bu. Masih Oke. bingung situ aja. Nanti kalau kamu bingung, kerjain satu